Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya Ramadhani. Di sini saya akan membahas tema hikmah dalam berdakwah. Tema ini sangat penting untuk dikaji karena dakwah tidak hanya berbicara apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya. Di tengah masyarakat yang semakin majemuk, kritis, dan hidup di era digital, dakwah juga disampaikan dengan hikmah berpotensi menimbulkan penolakan, konflik, bahkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, memahami hikmah dalam berdakwah menjadi kebutuhan yang mendesak agar pesan Islam benar-benar diterima sebagai rahmat, bukan ancaman. Secara kontekstual, hikmah dalam dakwah merujuk pada kebijaksanaan dalam penyampaian ajaran Islam secara tepat, profesional, dan sesuai dengan kondisi objek dakwah atau mad'u. Al-Quran menegaskan prinsip ini dalam surat An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Ayat ini menunjukkan bahwa metode dakwah memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan substansi dakwah itu sendiri. Dalam perspektif para ulama, hikmah tidak hanya dipahami sebagai kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, seorang dai dituntut untuk memahami konteks sosial, psikologis, dan budaya masyarakat sebelum menyampaikan pesan dakwah. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam hal ini. Beliau selalu memperhatikan kondisi audiens, menggunakan bahasa yang lembut, serta menghindari sikap memaksa. Hadis, "Mudahkanlah dan jangan mempersulit," menegaskan bahwa dakwah harus menghadirkan kenyamanan dan harapan, bukan ketakutan. Prinsip-prinsip hikmah dalam berdakwah meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, prinsip tauhid adalah yakni menjaga kemurnian akidah tanpa mengabaikan cara penyampaian yang bijaksana. Kedua, prinsip gradualitas atau tadaruj yang mengajarkan bahwa perubahan perilaku dan pemahaman tidak bisa dilakukan secara instan. Yang ketiga, prinsip kontekstualisasi, yaitu menyesuaikan metode dakwah dengan kualitas sosial masyarakat. Keempat, prinsip kasih sayang atau rahmah yang menegaskan bahwa dakwah harus berlandaskan kelembutan. Yang kelima, prinsip keteladanan, karena perilaku dai sering kali lebih berpengaruh daripada kata-kata yang disampaikan. Dalam konteks dakwah kontemporer, penerapan hikmah menjadi semakin kompleks. Dai dihadapkan pada tantangan radikalisme, sekularisme, hoaks keagamaan, serta pengaruh globalisasi dan media digital. Oleh sebab itu, dakwah yang berhikmah menuntut kompetensi multidisipliner, tidak hanya penguasaan ilmu agama, tetapi juga kemampuan komunikasi, literasi media, dan pemahaman psikologis masyarakat. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah, misalnya, hanya dilakukan secara kreatif, edukatif, dan bertanggung jawab agar pesan Islam tidak teredukasi dan disalahpahami. Penutup dan analisis keterkaitan akademik. Sebagai penutup, tema hikmah dalam berdakwah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mata kuliah fikih dakwah. Dalam fikih dakwah, hikmah berfungsi sebagai landasan normatif dan etis dalam menentukan hukum, metode, serta strategi dakwah agar tetap sesuai dengan maqasid syariah dan tidak menimbulkan mudarat. Hikmah menjadi jembatan antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Selain itu, tema ini juga sangat relevan juga program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dakwah pada hakikatnya adalah proses komunikasi, sehingga keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam menyusun pesan, memilih media, dan memahami audiens. Hikmah menjadi prinsip kunci dalam komunikasi dakwah yang efektif.
persuasif, dan humanis. Dengan demikian, kajian hikmah dalam berdakwah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga komunikatif dan aplikatif, sesuai dengan karakter keilmuan KPI. Demikian pemaparan singkat mengenai hikmah dalam berdakwah. Semoga dapat menambah pemahaman yang kita bahwa dakwah yang berhasil adalah dakwah yang menyentuh akal dan hati secara bersamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.